Pesan dari film ini adalah kadang anak yang dibedakan orang tua kadang malah bisa menyelamatkan anggota keluarganya yang lain. Bagaimana jika anak yang dibedakan dan selalu dapat yang gak enaknya aja, ternyata dia sendiri gak baper sama perlakuan orang tuanya, dan dia gak pernah iri sama saudaranya, dan berperan penting dalam menjaga keselamatan keluarganya. Apa yang gak malu itu orang tuanya? Inilah dia film Pride and Prejudice. Ternyata memang benar Darcy yang kerjasama dengan tantenya Lizzie. Skenarionya dibuat seperti itu supaya bisa ketemu sama Lizzie. Lizzie berserta tantenya dan omnya nginep di rumah Darcy. Paginya Lizzie dikenalkan sama adiknya Darcy, yaitu Georgina, yang tadi sudah ditinggalkan sama si pucek boy Wickham ini. Georgia menyambut baik si calon kakak ipar ini, dan mereka bertiga ngobrol akrab. Wis senangnya si Lizzie bisa diterima di keluarga Darcy. Tiba-tiba kegembiraan itu hilang seketika saat ada kabar dari orang rumah bahwa adiknya si Lydia dibawa kabur sama Wickham Fucek Boy. Waduh, bener toh kata-kata Darcy. Jika Wickham ini sebenarnya Fucek Boy, hobinya yo bawa kabur anak orang. Lizzie, omnya, dan tantenya balik lagi ke rumah. Sementara Darcy dengan power dan kekuatannya mencoba mencari si Fucek Boy Wickham ini. Saat keluarga Bennet sedih dan cemas menunggu kabar tentang anaknya, bahkan sang ibu sampai sakit terbaring di kamarnya, tibalah sebuah surat yang mengabarkan jika Wickham dan Lydia sudah ketemu dan mereka akan menikah. Singkat cerita, Lydia pulang ke rumah dengan wajah yang berseri-seri riang gembira karena statusnya saat ini sudah menjadi istri dari seorang tentara muda sesuai dengan obsesi dan cita-citanya. Wah, si Lydia ini memang kurang ajar, yang di rumah stres. Bahkan ibunya itu sampai sakit. Kok malah dia pulang seperti tak memiliki dosa dan tak terjadi apa-apa. Kok kayak lagunya Didi Kempot, sentir lengo potro, sing dipikir kok ora rumangsa. Lydia bercerita ini semua karena powernya Darcy untuk menemukan mereka berdua dan menyuruhnya menikah. Darcy pun juga menanggung semua biaya pernikahannya. Tapi Lydia memesan pada Lizzie jangan berkata pada siapapun jika ini atas bantuan Darcy. Beberapa hari kemudian orangnya Bingley datang mengabarkan kepada keluarga Bennet jika Bingley akan kembali ke rumahnya yang dulu. Tapi ibunya dan Jane sendiri yang sudah terlanjur sakit hati tak peduli. Dan mereka tak mau lagi bertemu dengan yang namanya Mas Bingley. Tapi karena Bingley kan saat itu ngajaknya Darcy. Nah Darcy ini yang ngompor-ngompori agar langsung aja ke rumahnya. Wis tole Bingley, langsung aja wis sacet watbet langsung nang omahe sowen. Akhirnya Darcy dan Bingley tiba di rumah keluarga Bennet. Mereka mampir sejenak, basa-basi dikit, karena tujuannya hanya itu. Tak berselang lama mereka pun pulang. Di tengah perjalanan Bingley sedikit nyesel. Kok ya tadi nggak sekalian ngelamar si Jane ya? Gimana tole Bingley? Tadi kan nggak ada rencana itu untuk ngelamar Jane. Sudah baik keluarga Bennet mau menyambutnya dan tidak marah. Kok mau minta anaknya sekalian? Kok ya kayak dikasih hati, kok minta jantungnya juga. Emang masakan Padang, ini kan rumah tangga, bukan ular tangga.
bercanda. Bingley diajari Darcy tutorial ngelamar cewek. Ini ya lucu nih maunya sutradara. Ya masa yang ngajari si Bingley adalah Darcy. Lah wong Darcy belum pernah menikah kok ngajari orang ngelamar cewek. Tapi kita ikuti aja alur filmnya sesuai sutradara. Akhirnya Bingley dan Darcy kembali ke rumah keluarga Bennet. Bingley meminta waktu sebentar agar bisa ngomong berdua dengan Jane. Tapi mereka sekeluarga nguping. Ya karena nguping inilah kebiasaan keluarga ini. Langsung saja Bingley melamar Jane dan Jane pun menerimanya. Tanpa permisi keluarganya yang nguping tadi langsung membukakan pintu dan memeluk Jane dengan bahagia. Malam harinya Lady Catherine datang untuk menanyakan kabar yang katanya bahwa Darcy akan melamar Lizzie. Lady Catherine mengira jika yang menyebarkan kabar hoak itu adalah Lizzie. Karena nggak mungkin toh Darcy akan melamarnya. Lawang melihat latar belakangnya aja lu miskin. Lady Catherine ini bilang jika Darcy ini rupanya ponakan jauhnya. Jadi Darcy ini akan dinikahkan sama anaknya Lady Catherine. Karena dari dulu memang mereka ini sudah dijodohkan. Lizzie pun bingung, dia nggak tahu kabar itu. Dan juga baru tahu sekarang ini. Itu pun dari mulutnya Lady Catherine itu sendiri. Lizzie yang emosi mengusir Lady Catherine yang terhormat itu. Paginya Darcy mengunjungi Lizzie dan memintakan maaf atas perbuatan tantenya Lady Catherine. Dan memberitahu jika dialah yang menyebarkan kabar jika dia akan melamar Lizzie. Akhirnya Darcy melamar Lizzie untuk yang kedua kalinya dan terakhir kalinya. Tapi Lizzie meminta dulu restu kepada ayahnya. Dan lamaran Darcy pun diterima. Tapi ada hal yang sedikit unik dari pernikahan mereka. Lizzie tak mau dipanggil sayang karena itu mirip panggilan ayahnya kepada ibunya. Ya mungkin karena perlakuan buruk ke Lizzie mungkin ya. Mungkin Lizzie agak sedikit trauma. Dirinya tak ingin memiliki panggilan yang sama dengan ibunya. Tapi Lizzie ingin dipanggil oleh Darcy yang suaminya sendiri ini, yaitu Nona Darcy. Dan film pun selesai. Kita semua tahu jika Tuhan kan maha adil. Berkat kesabarannya untuk menjalani ujian yang berat tadi, wajarlah jika Tuhan mengganjarnya dengan memberikan suami yang lebih baik, lebih kaya, lebih terhormat, lebih ganteng, lebih semuanya dibandingkan saudaranya yang lain.